Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar bersama PJOK tentang atletik. Hari ini kita akan mengulas habis apa itu tentang atletik ya. Yang pertama, apa itu atletik? Anak-anak ada yang tahu apa itu atletik? Ya, atletik adalah salah satu cabang olahraga perorangan yang terdiri atas nomor lari, lompat, dan lempar. Istilah atletik itu sendiri berasal dari athlon, yang artinya berlomba atau bertanding. Jadi untuk atletik itu biasanya dilakukan perorangan. Ada mungkin yang bersama atau berkelompok, tapi hanya tertentu. Ya. Nah, di sini ada jenis lomba atletik yang sering diperlombakan. Ada 3 nomor ya. Yang pertama lari, lompat, dan lempar. Lari ini masih banyak sekali nomornya. Ada lari jarak pendek, ada lari jarak jauh, ya, ada lari gawang, lari estafet. Nah, itu untuk lari jarak pendek biasanya itu nomornya 50 meter, 60, 80 meter, 100, 200 itu termasuk dalam lari jarak pendek. Untuk menengah biasanya 800, 1500. Kalau yang maraton itu biasanya bisa lebih dari 10.000 ya, begitu. Kemudian lompat. Di sini ada lompat jauh ya. Anak-anak tidak asing dengan lompat jauh karena di sekolah kita juga ada fasilitas lompat jauh. Mungkin anak-anak juga sudah pernah belajar tentang lompat jauh ya. Jadi kelas 10 atau di SMP dulu ya. Kemudian ada lompat tinggi. Di sekolah kita tidak melakukan lompat tinggi karena safety-nya dirasa kurang di sekolah kita. Kemudian ada lempar, anak-anak. Lempar nomornya ada tolak peluru. Ya, kalau tolak peluru alatnya seperti apa? Ya, alatnya bulat ya. Seperti kelereng tapi besar ya, itu untuk tolak peluru. Kemudian ada lempar lembing dan lempar cakram. Masing-masing ini alatnya berbeda, tapi sama tujuannya, untuk melempar. Kalau lembing ini alatnya seperti tongkat dengan ujungnya lancip, itu lembing. Kemudian ada cakram. Cakram itu seperti piring tapi agak tebal ya. Nanti contoh-contohnya akan Ustazah tampilkan di pembelajaran berikutnya tentang lempar ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lari dulu. Yang pasti lari pendek terlebih dahulu. Lari jarak pendek maksud Ustazah. Nah, nanti akan Ustazah sampaikan berkala ya. Nah, ini untuk lapangan perlombaan atletik anak-anak. Lapangan perlombaan atletik berbentuk oval memanjang dengan kedua sisi kiri dan kanannya setengah bulat yang sama dan di dalamnya terdapat lintasan. Semua nomor yang dilombakan dilakukan di lintasan ini dengan ketentuan yang dibakukan oleh Badan Atletik Internasional. Jadi anak-anak, kalau misalkan kalian pernah lewat di UNESA, itu kan ada lapangan atletis itu ya. Nah, itu termasuk dalam lapangannya perlombaan atletik. Kenapa kok semua jadi satu di sini? Nah, ini ada tempatnya tersendiri. Untuk yang pinggiran ini ya, untuk pinggiran ini untuk lari. Ya, lari jarak pendek, kemudian lari jarak jauh dan seterusnya. Nah, di sini ada lompat tinggi. Kemudian ada lompat jauh. Kemudian ada lempar lembing, lempar cakram, dan tolak peluru ya. Semuanya berada di satu lintasan ini. Ya. Kalau yang pinggirannya ini yang untuk lari ini bahannya adalah elastis seperti karet gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya terpeleset ya di dalam perlombaan. Tuh, dibuat elastis agar memudahkan pelari itu untuk lari. Kemudian, nah, di sini Ustazah akan membahas tentang jenis start dalam lari. Ada start berdiri, start melayang, dan start jongkok. Start berdiri digunakan dalam apa? Digunakan dalam lari jarak menengah ataupun jauh.
mulai dari 800, 1500, 5000 sampai 10.000. Kemudian start melayang biasanya digunakan untuk lari estafet dan lari sambung ya. Kemudian start jongkok. Sering kita pelajari atau sering kita temukan adalah start jongkok. Kenapa start jongkok? Karena di perlombaan lari jarak pendek itu menggunakan ini start jongkok. Ya, anak-anak pasti sudah tahu apa itu start jongkok, bagaimana cara melakukannya. Nanti setelah ini kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, ini ada lari sprint atau lari jarak pendek, lari cepat ya. Lari cepat juga disebut dengan lari sprint. Lari cepat diperuntukkan untuk menempuh lari jarak pendek. Nomornya ini 50, 60, 80, 100, 200 dan 400. Lari jarak pendek biasanya menggunakan start jongkok ya. Ini aba-aba start jongkok. Aba-aba bersedia. Ya, start jongkok sama, bersedia siap mulai. Nah, ini kita akan mulai satu persatu. Aba-aba bersedia. Nah, cara melakukannya, posisi awal jongkok. Salah satu lutut diturunkan dengan didekatkan dengan ujung kaki, sehingga nampak segaris dengan jarak atau jarak satu kepala dengan yang belakang. Jadi tumit dengan ujung kaki yang belakang itu jaraknya satu kepala. Letakkan kedua tangan tepat di belakang garis start dengan ibu jari terbuka, sedangkan jari yang lain rapat. Ya, seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi ibu jarinya dibuka, kemudian 4 jari yang lainnya dirapatkan. Pandangan mengarah ke depan. Pusatkan perhatian pada aba-aba berikutnya. Konsentrasikan aba-aba selanjutnya biar tidak ketinggalan aba-abanya. Kemudian aba-aba siap. Angkat pinggul lebih tinggi dari kepala. Jadi pinggulnya diangkat, bukan sama dengan aba-aba bersedia. Namun di sini untuk aba-aba siap pinggulnya lebih tinggi daripada kepala. Jadi kepalanya agak ke bawah. Ini contohnya agak nyeleneh ya. Nanti kita benar koreksi bersama-sama. Angkat lutut kaki ke depan hingga membentuk sudut 80 derajat. Angkat lutut kaki bagian belakang sehingga membentuk sudut 120 derajat. Leher tetap rileks, pandangan ke depan, konsentrasi menunggu aba-aba yang selanjutnya. Nah, ini ada aba-aba mulai. Aba-aba mulai langsung ayunkan lengan, tolakkan kaki belakang sekuat tenaga dan lari. Pertahankan kecondongan badan dalam beberapa saat sampai finish ya. Di sini sudah sampaikan ketepatan dan kecerdasan dalam melakukan start dapat mempengaruhi hasil daripada lari tersebut. Untuk itu lakukan dengan baik dan benar. Artinya kesuksesan di awal atau di start itu akan mendapatkan hasil yang bagus saat berada di finish. Ya, begitu. Nah, kemudian ini ada sikap memasuki garis finish anak-anak. Garis finish memiliki arti penting karena garis finish adalah tujuan setiap lari. Lari harus mengeluarkan segala tenaga untuk lebih awal memasuki garis finish. Biasanya garis finish ditandai dengan cat putih ataupun tali pita. Ya, terserah mau pakai apa ya. Teknik memasuki garis finish. Kecepatan lari semakin ditambah bukan dikurangi. Di sini anak-anak biasanya melakukan lari cepat melakukannya itu ketika mau sampai di garis finish itu justru tenaganya dikurangi dan berhenti sebelum garis finish. Nah, itu salah. Yang benar adalah semakin ditambah kekuatannya setelah lewat garis finish, anak-anak bisa mengurangi tenaganya untuk berlari, ya, tetap jalan, tidak langsung berhenti setelah melewati garis finish, tapi tetap jalan, ya, untuk merelaksasikan kakinya. Kemudian condongkan dada ke depan dan kedua tangan diayunkan ke belakang dan ke depan. Kenapa kok dicondongkan dadanya? Jadi nanti itu tidak terlalu banyak menguras tenaga ketika kita menyondongkan dadanya ke depan. Ya, gitu. Dada diputar dengan ayunan tangan ke depan sehingga bahu sebelah menuju ke depan. Jadi diputar ya. Ada gerakan tambahan dari tangannya agar bisa
merelaksasikan tubuhnya ketika lari. Berhentilah perlahan setelah melewati garis finish. Nah, itu materi yang hari ini Ustazah sampaikan tentang lari jarak pendek, macamnya dari atletik. Di video selanjutnya Ustazah akan bahas tentang lempar dan lompat, ya. Nanti akan kita bersama-sama pelajari, dan untuk hari ini kita akan selesai di lari jarak pendek. Nanti akan Ustazah sampaikan dan sampaikan video praktiknya di video yang selanjutnya. Sekian dari Ustazah, mohon maaf jika ada salah-salah. Semoga ilmu yang diberikan Ustazah bermanfaat untuk anak-anak. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.